Ya, shalom. Maaf ini rupanya tadi malam lupa ngecas atau gimana. Ya, jadi ininya baterainya belum terisi ya. Jadi saya pakai mic dulu ya. Dan hari ini kita ada di minggu yang terakhir ya. Terima kasih untuk tim PAW yang sudah memimpin kita di dalam puji-pujian ya. Dan dalam ujian saya yakin ada kuasa Tuhan, dan karena itu bulan depan kita bicara tentang pujian ya. Bulan depan kita bicara tentang pujian. Di balik pujian ada mujizat, di balik pujian ada kekuatan gitu ya. Di balik pujian ada lawatan Tuhan. Nah, tetapi sebelum masuk ke bulan September yaitu minggu depan, kita di minggu yang terakhir ini satu tema yang cukup berat menurut saya. Temanya adalah terang bagi Indonesia. Terang bagi Indonesia, gitu ya. Kalau Bapak Ibu datang minggu yang lalu di mana Evangelis Rifka menyampaikan firman Tuhan, beliau bilang sebelum mendoakan Indonesia, beresin dirimu sendiri ya gitu ya. Sebelum Anda mendoakan untuk Indonesia yang luar biasa luasnya, pertanyaannya sudah belum doain suamimu yang di sebelahmu? Sudah belum mendoakan teman-temanmu satu gereja gitu? Sudah belum mendoakan keluargamu? Jangan-jangan mimpi kita terlalu besar bicara mendoakan Indonesia, tapi doa buat istri, buat suami aja tidak pernah. Nah ini masalahnya ya. Nah hal yang sama saya kira juga berlaku untuk bicara terang bagi Indonesia. Waduh, ini cukup berat. Tetapi kalau kita lihat standarnya Tuhan lebih berat lagi. Coba kita lihat di dalam Matius 5 ayat 14. Matius 5 ayat yang ke-14. Ini standarnya Tuhan tentang jadi terang ya. Mana ini? Ya. Dikatakan bahwa kamu adalah terang dunia. Jadi nggak cuma terang Indonesia, tetapi terang dunia. Ini lebih berat lagi nih ya. Jadi rupanya standarnya Tuhan itu bukan terang bagi RT, terang bagi keluarga, tetapi standarnya Tuhan, tuntutan Tuhan untuk kita adalah menjadi terang bagi dunia. Jadi kalau tema minggu ini terang bagi Indonesia, ya sebetulnya nggak terlalu berat harusnya ya, karena standar Tuhan jauh lebih berat. Tapi bicara tentang terang, pertanyaannya apakah kita ini terang? Pertanyaannya, rupanya kalau kita lihat di dalam Alkitab, Tuhan Yesus itu punya banyak sekali titel atau julukan gitu ya. Dan salah satunya adalah bahwa Yesus itu terang yang sesungguhnya. Coba kita lihat di Yohanes 1 ayat 6 sampai dengan yang ke-10. Yohanes 1 ayat 6 sampai dengan 10 berkata demikian. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ini bicara siapa? Yohanes siapa ini? Yohanes Pembaptis. Bukan Yohanes yang nulis Injil Yohanes ini, bukan. Tapi ini Yohanes Pembaptis. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Dan yang menarik, ia bukan terang itu. Jadi Yohanes Pembaptis jelas dikatakan di Alkitab, ia bukan terang itu. Yohanes Pembaptis itu kurang apa? Bahkan dia membaptis Tuhan Yesus. Ya, sehebat apapun pendeta nggak akan bisa ngalahin yang satu ini, gitu. Karena Yohanes Pembaptis yang baptis Tuhan Yesus. Ya, ini luar biasa. Tapi dengan keluar biasaannya yang namanya Yohanes Pembaptis, dikatakan ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah
ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Jadi ini berbicara tentang siapa? Tuhan Yesus. Jadi di dalam perikop yang tadi kita baca, dikatakan bahwa Yohanes Pembaptis bukan terang dan Yesuslah terang. Dan itu sangat-sangat jelas karena sering kali Tuhan Yesus bilang, akulah terang dunia. Tapi enggak cuma itu yang Tuhan Yesus klaim. Tuhan Yesus bilang apa? Akulah gembala yang baik. Akulah jalan. Akulah hidup. Betul ya? Akulah jalan, hidup dan kebenaran. Betul ya? Nah, semua titel itu hanya dimiliki oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus nggak pernah ngomong kepada Bu Harti, kamulah jalan kebenaran. Enggak ya? Enggak. Jalan kebenaran itu hanya Tuhan Yesus. Akulah pintu. Nggak pernah Tuhan Yesus bilang kepada Pak Budi, kamulah pintu. Nah, tetapi kepada kita semua di Matius 5 tadi, kamulah terang dunia. Jadi satu-satunya yang jadi titelnya Tuhan Yesus dan itu diberikan kepada kita hanya urusan terang. Masalah pintu, jalan, kebenaran, hidup itu punya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah firman, ya, kita bukan. Ya toh? Dia adalah kebenaran, yes, kita bukan. Tapi yang menarik, Tuhan bilang kamulah terang. Jadi rupanya hanya masalah terang ini saja Tuhan berikan itu kepada kita. Karena itu ada syaratnya. Ya kan? Coba dibuka Yohanes 8 ayat 12. Syaratnya supaya kita bisa menjadi terang itu. Ya. Yohanes 8 ayat yang ke-12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jadi Yesus itu terang dunianya. Dia adalah terangnya yang asli. Nah, kalau Anda mau punya terang juga, syaratnya apa? Barang siapa mengikut aku. Jadi syaratnya kalau kita mau jadi terang juga, kita harus ikut Yesus. Ikut Yesus itu bukan berarti Yesus pergi kemana kita ngintil, bukan. Kenapa? Karena kalau bicara Yesus pergi kemana kita ngintil, ya berarti kita semua bunuh diri rame lah, kan Tuhan Yesus sudah tidak ada di dunia, ya kan? Ya. Tetapi bicara tentang mengikut Yesus, bicara tentang apa yang dia lakukan, kita juga harus lakukan. Apa yang dia perintahkan, dan yang menarik, Yesus adalah tokoh satu-satunya yang tidak jargoni. Dia bilang, ampunilah musuhmu. Abot lah. Abot. Tapi Yesus kasih contoh. Di kayu salib Tuhan bilang apa? Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Buat saya kata-kata Yesus ini menunjukkan bahwa yang disalib memang Yesus. Mau orang lain bilang, oh yang disalib itu bukan Yesus, yang disalib itu Mamat, yang disalib itu si Alek. Buat saya, Mamat nggak mungkin ngomong begini di kayu salib. Amin. Jangankan Mamat, kita aja kalau disalib begitu belum tentu ngomongnya ampunilah mereka, enggak ya? Kata-kata makian kita keluarkan semua ya. Tetapi Tuhan Yesus yang disalib itu kasih contoh di last minute, di detik-detik akhir dia ada di dunia, dia memberi contoh kepada murid-muridnya. Kasihilah musuhmu, berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Bayangin. Jadi Tuhan Yesus adalah tokoh yang menurut saya luar biasa. Kenapa? Karena dia nggak cuma jargoni. Nek mung iso ngajar kabeh
Iso. Ya, kalau cuma mengajar tok, motivator itu, luar biasa kalau ngajar. Ya kan? Berikan semangat, ya kan? Solid, ya kan? Ya, luar biasa ya. Akhirnya solid betulan, gitu kan? Ya, luar biasa, ya tentunya. Tetapi sekali lagi, bisanya melakukan. Dan Tuhan Yesus melakukan. Jadi kalau kita mau jadi terang, syaratnya harus ikuti dia. Kalau dia mengampuni musuh, kita juga mengampuni musuh. Ya. Kalau dia jujur, ya kita juga harus jujur. Kalau dia selalu berdoa kepada Bapa di surga, kita harus berdoa ya? Berdoa. Ya. Makanya ada yang bilang, Tuhan Yesus itu kan Tuhan, ngapain dia berdoa? Yesus itu ada dua fungsi utama. Yang fungsi pertama adalah menebus dosa manusia. Amin. Jadi Yesus Kristus datang ke dunia untuk menebus dosa manusia. Itu fungsi pertama, tujuan utama. Tapi tujuan yang kedua apa sih? Kasih kita contoh. Harusnya manusia itu seperti apa? Ya, seperti apa? Ya seperti Tuhan Yesus. Bayangin kalau Tuhan Yesus itu contoh dan dia tidak pernah berdoa. Maka kita sebagai murid-muridnya yang mengikuti dia, kita doakan? Ya enggak. Betul kan? Makanya Yesus datang ke bait Allah untuk beribadah. Yesus berdoa setiap hari supaya kita lakukan hal yang sama. Gitu loh. Ya. Seperti Bu Harti manggil suaminya pasti dulu ya manggilnya bapak atau ayah. Kenapa? Mbasake anaknya gitu ya. Mbasake anak, apakah ini bapaknya Bu Harti? Kayaknya bukan, suaminya itu. Tetapi kenapa Bu Harti lakukan itu? Ya untuk ngajarin supaya anaknya mengikuti dia. Itu gampang tuh. Nah, apa yang Tuhan Yesus lakukan sudahkah kita ikuti? Kalau Tuhan Yesus lakukan apa kita belum mengikuti, ya maaf, kita belum punya terang. Efesus 5 ayat 8 coba kita lihat. Efesus 5 ayat 8 berkata, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Ingat, saya pernah bicara bahwa Tuhan dan Allah itu berbeda. Oh ya. Jadi kalau dikatakan di dalam Tuhan, ini berarti spesifik kepada Yesus Kristus. Tidak ada Tuhan Bapa, adanya Allah Bapa. Ayo ya. Betul ya? Kenapa? Karena Tuhan adalah Tuhan yang menebus kita, yang membayar kita, yang tadinya kita ini jadi budaknya kegelapan, dibawa kepada terang yang ajaib. Siapa yang melakukan itu? Yesus. Makanya dikatakan bahwa tetapi sekarang kamu adalah terang, ya toh? Di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Ya. Jadi harus ikut Tuhan Yesus, Yesus harus di dalam kita dan kita di dalam Yesus. Ini syaratnya kita bisa jadi terang. Kenapa? Karena rupanya kita ini bukan penghasil terang. Kita ini hanya refleksi, hanya pantulan daripada terang yang sesungguhnya, yaitu di dalam kita, namanya Yesus. Ya. Kalau engkau tidak punya Yesus, ya maaf, engkau tidak bisa jadi terang. Karena terang yang sesungguhnya adalah Yesus. Kita ini hanya jadi sarana pemancar saja. Makanya berkata bahwa Yesus itu matahari dan kita adalah bulan. Bulan itu terang. Kalau malam terang ya, bulan terang. Apakah dia bercahaya sendiri? Tidak. Ya kan? Kalau dia tertutup, hubungan bulan dengan matahari terhalang. Ini pelajarannya Pak Joko dulu saya SD ya. Apa yang terjadi? Bulannya akan hilang. Cahaya bulan akan hilang.
Kenapa? Karena bulan tidak memproduksi cahaya sendiri. Bulan hanya memantulkan. Begitu bulan terpisah dengan matahari, ketutupan bumi. Ayo jenenge apa iki? Gerhana apa ya yuk? Apa kan? Haleluya ya. Itu kan ada dulu itu ada paketnya Pak Joko ngajarinnya, ada matahari, ini ada tengahnya bumi, sini bulan, betul ya, sehingga bulannya ketutupan matahari, ya bulannya ketutupan bumi, ya orang gerhana bulan ya gerhana matahari soalnya gue lah ya. Puji Tuhan ya, Pak Joko mikir percuma mengajari. Ya, jadi intinya kita harus punya koneksi dengan matahari, kita harus punya koneksi dengan Tuhan. Makanya dikatakan bahwa ada terang di dalam Tuhan. Harus Yesus sekali lagi. Harus mengikuti apa yang Yesus lakukan. Nah, kalau kita sudah punya terang, apa yang kita akan lanjutkan dengan terang itu? Ya, saya asumsikan kita semua sudah punya terang. Saya asumsikan kita semua sudah di dalam Kristus. Nah, sekarang setelah kita di dalam Kristus itu ya apa? Bagaimana cara kita menjadi terang bagi Indonesia? Yang pertama dikatakan bahwa di Matius 5 ayat 16, setelah tadi dikatakan kamu adalah terang dunia. Coba Matius 5 ayat 16. Matius tadi. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah, di sini dikatakan bahwa supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Ini kontradiksi nggak ya dengan Matius 6 ayat 3? Nggak usah dibuka, tetap di sini. Karena Matius 6 ayat 3 itu Bapak Ibu pasti tahu semua. Kalau engkau memberi dengan tangan kanan, terus jangan sampai tangan kirimu melihat, gitu ya. Pasti tahu lah yang itu ya kan. Jadi kalau memberi dengan tangan kanan, tangan kiri diumpetin gitu. Artinya apa sih? Kan artinya enggak boleh woro-woro gitu ya. Setuju ya? Amin ya. Tapi kok ini dikatakan bahwa supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Lalu sih, jadi saja nih sebetulnya kita itu harus menunjukkan perbuatan baik kita atau tidak. Nah, itu pertanyaannya kan gitu ya. Kalau menurut Matius 6 ayat 3, kalau memberi jangan sampai kelihatan kan begitu ya. Tapi kalau di sini disuruh tunjukin ke semua orang, ya, supaya mereka melihat perbuatanmu jelas loh. Gak usah penafsiran macam-macam. Terus piye? Apakah ini kontradiksi? Apakah ini nggak benar? Apa firman Tuhan ini ngawur? Rupanya tidak. Kata kuncinya itu adalah memuliakan Bapamu yang di surga. Apa motivasi kita untuk menunjukkan perbuatan kita? Itu masalahnya. Apa motivasimu untuk menunjukkan bahwa kamu memberi? Apa motivasimu untuk menunjukkan engkau pelayanan? Saya bilang nggak salah kalau misalnya Tante Iren WL di sini terus fotonya diposting di Instagram. Haleluya, selesai pelayanan WL. Ya toh, boleh ya? Boleh. Lo kan disuruh apa ya? Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Mas Trisno mau ulang tahun, waduh ya. Tante Iren, ayo, aku Mas Trisno ulang tahun. Males aku, ayo toh Mas Trisno itu, Mas Trisno ulang tahun. Ya akhirnya saya nurut lah, ya sudah lah, saya ke Mas Trisno karena Mas Trisno ulang tahun. Diposting boleh?
Wah, Pak Pendeta ini pamer. Oh, cuma mengunjungi Mas Trisno ya, woro. Loh, ini perhatian supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Cuma pertanyaannya sederhana. Iki mbek siji mau Matius 6 ayat 3 terus piye gitu ya. Kuncinya sekali lagi memuliakan Bapakmu yang di surga. Apa sih maksudnya? Bapak Ibu, ini yang saya senang dengan Alkitab karena berhubungan, selalu berhubungan. Firman Tuhan bilang apa? Jangan menghakimi sesamamu. Kenapa? Kue ora ngerti isine ati kancamu. Atine kancamu isine opo gak ngerti. Mungkin Anda bisa ngecek isi dompet temanmu, bisa? Bisa. Halo? Ya? Kalau melihat Pandu pulang dari Jogja, oke ya, titip mobilnya di depan ya, haleluya. Kelihatan habis kan? Jian, lo ya tak? Lo bener nggak lo? Kalau ngecek isi dompet gampang, ya kan? Ya, tapi kalau Pandu menang, aduh, lemas itu, yang tanggalan, ya kan? Lemas, wah kelihatan, ya kan? Kelihatan ya, uang sudah habis sebelum waktunya, kan gitu ya. Jadi sekali lagi, kalau ngecek isi dompet temanmu, gampang nggak? Gampang ya, gampang ya. Dari sini aja saya bisa bedek isi rekening berapa ini kelihatan ya. ya yang senyumnya lebar, ya sukacita, mantap ya. Artinya apa? Kalau kita ngecek yang lain itu masih bisa lah. Tapi ini ngecek hati itu yang Kalau Anda mengecek hatimu itu susah. Makanya hakim yang paling adil itu siapa? Tuhan Yesus. Imam Mahdi itu siapa sih? Tuhan Yesus. Kenapa? Karena dia mengadili apa yang kelihatan dan apa yang tidak kelihatan. Kalau Yesus ini cuma manusia biasa, orang bakal iso. Setuju? Karena dia Allah, dia tahu isinya hati Bu Ashadi pagi hari ini. Ya. Dia tahu isi hatinya Pak Bowo hari ini. Betul ya? Tahu. Mungkin berarti nggak tahu isinya hati suami atau ya tahu kalau paling ya 50%. Separuhnya ya diumpetin sama Pak Bowo ya Pak ya. Ya, tapi kalau di depan Tuhan Yesus semua terlihat. Semua terlihat. Nah, bicara masalah memberi sama, bicara tentang perbuatan baik sama. Hatimu itu bagaimana? Atau lakukan semuanya itu untuk apa? Kalau kau tunjukkan ke seluruh dunia supaya orang tahu saya ini habis WL, pakai baju batik warna hijau, ya kan? Harus semua orang tahu. Nah ini salah. Tuhan Yesus bilang apa? Kalau kau berdoa bengak-bengok di perempatan jalan, semua orang lihat. Yesus bilang apa? Dia sudah mendapat upahnya. Kalau kau memberikan sedekah, tapi diomongin sak kelurahan, Tuhan bilang apa? Dia sudah mendapat upahnya. Ya sudah. Jadi artinya urusan apa? Hati, urusan motivasi. Tapi kalau motivasinya memuliakan Bapakmu yang di surga, beda cerita. Makanya kalau kita lihat, ini kata-kata yang sederhana, tapi kadang-kadang kita sulit melakukannya. 1 Korintus 15 ayat 10. Ini kata-katanya Paulus. Ya, 1 Korintus 15 ayat 10. Dan Paulus merangkumnya dengan indah. Karena begini. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Memang ada lagunya, ku ada sebagai mana ku ada. Oh ya, betul. Tapi seberapa besar mau menyaksikan ini kepada orang lain? Ada satu penginjil, dia bilang begini.
Dia dulu ini bukan terus jadi motivasi untuk sukses ya, bukan ya. Tapi menarik, dia bilang begini, saya ini dulu kurang begitu sukses. Masa depan saya masih buram. Saya lahir dari keluarga yang mungkin nggak cuma sederhana tapi minus. Tapi ketika dia berdoa, dia bilang begini, Tuhan, tuntun aku di dalam kesuksesan. Dan kalau aku sukses, aku akan sampaikan ke semua orang, aku sukses karena Kau. Bukan sombong, bukan. Tetapi dia bilang apa? Kalau aku sukses, aku akan ceritakan ke semua orang bahwa aku sukses karena Tuhan. Dia selalu berdoa begitu. Ini saya nggak ngajari kelening terus habis itu pulang ngono kabeh, terus minggu depan sukses kabeh ya ora ya. Saya cuma cerita supaya kita punya gambaran bahwa sudahkah kita menyebut nama Tuhan dalam kesuksesan kita. Ya. Hati-hati ya, kesuksesan itu punya banyak orang tua, tapi kegagalan itu yatim piatu. Ya. Kalau kau gagal, nggak akan ada yang ngomong ke temenmu gitu. Tapi kalau sukses, ya Pandu semakin lama semakin melebar ke samping. Semua orang koncoku ya kan. Tapi nek wes, waduh ya, nek wes ayah ya. Kalau Anda lagi di bawah man, ya toh, aduh, ya toh. Mungkin Ronald ngeliat, kurang kenal lagi. Ya. Saya nggak kenal gembel mana itu ya. Betul ya? Ya kalau kita sukses, semua orang akan mengklaim teman kita. Pertanyaannya, banyak orang ketika sukses mengklaim itu semua dari dia. Ya. Lalu saya pernah dengar satu kesaksian yang menurut saya bukan kesaksian gitu ya. Dia bilang, wah saya ini dulu kecil. Ya, nggak punya uang, terus kemudian saya berusaha, tiap pagi saya bangun pagi, ya bekerja keras luar biasa, lama-lama saya bisa bisnis ini, sekarang saya jadi miliuner, dan saya mau menginspirasi banyak orang, bekerjalah dengan giat, teruslah berusaha, jangan pernah lelah. Kok nggak ada disebut nama Tuhan? Artinya maksudnya, Paulus ngomong apa? Aku adalah sebagaimana aku ada sekarang itu karena kasih karunia Allah. Ya. Kalau kau bisa punya rumah, saya sampai bosen tapi ya kesaksiannya berarti mesti ngono ya. Aduh Pak Pendeta, ini saya tuh, rumah di sini tanah untuk harganya sudah segini dan segini dan segini. Tapi saya bersyukur ending ceritanya apa? Kalau nggak Tuhan yang kasih ini rumah, saya nggak akan punya. Ngerti? Ini ya, part bagian ininya jangan lupa. Ya, ketika kita bersaksi, saya disembuhkan Tuhan, haleluya. Ini yang penting Tuhan. Memang ada ambil bagian kita, iya, setuju. Tapi pertanyaannya tadi itu hati kita. Ketika kau tunjukkan kebaikanmu, kau tunjukkan sedekahmu, boleh. Pertanyaannya itu untuk meninggikan dirimu atau meninggikan Tuhan. Ya, saya lupa namanya, saya nggak sempat nyari, cuma terlintas saja. Ada satu pembicara dari Australia kalau nggak salah dulu sempat heboh karena dia tidak punya tangan dan punya kaki. Coba bisa ngelalia. Ya, itu Jokovic gitu ya. Apal gitu Jokovic ya itulah. Ya itu cari sendiri di internet lah ya. Itu menarik karena dia memotivasi selalu di-ending dengan apa? Karena Tuhan saya bisa begini. Karena Tuhan saya bisa begini. Dia nggak punya tangan, nggak punya kaki, kayaknya. Tapi dia bisa bersaksi lebar. Kalau dia tidak melibatkan Tuhan, kesaksiannya masih dahsyat, masih
Masih berdampak, iya. Tapi firman Tuhan bilang apa? Dia sudah terima upahnya, selesai. Gitu kan? Tapi ketika kita libatkan Tuhan, aku ada karena Tuhan. Aku sempat kena masalah yang pelik luar biasa, tapi saya bisa selesaikan dengan baik. Itu karena Tuhan. Beberapa hari yang lalu juga saya ketemu sama hamba Tuhan namanya Pak Elihu, ya. Pak Elihu. Terus hari Senin ketemu, terus hari Kamis ketemu lagi. Terus dia lagi cerita-cerita, ngobrol tentang dia kesaksian tentang bagaimana dia ngurus izin gereja. Wah, saya datang ke sini ke kelurahan. Wah, akhirnya setelah saya datangi, mereka mau nggak mau akhirnya ACC. Coba, begitu hebatnya nama Tuhan Yesus. Ya, jangan sampai kita mencuri kemuliaan Tuhan. Ya, mau ceritamu sehebat apapun baik, cuman ingat seperti Paulus bilang, kita ada sebagaimana kita ada karena Tuhan. Ya. Berkat dari manapun ceritakan, tapi jangan lupa semua karena Tuhan. Kalau engkau tidak sertakan Tuhan, ya upahmu sudah diberi, sudah cukup. Ini yang pertama. Jadi hendaklah terangmu bercahaya. Tunjukkan bahwa kamu adalah anak-anak terang. Ya, ingat motivasimu harus benar. Yang kedua, Yohanes 11 ayat yang ke-9. Yohanes 11 ayat yang ke-9 dibicara tentang terang. Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, kakinya nggak kesandung, karena ia melihat terang dunia ini. Jadi yang kedua, bicara terang, kalau kita menjadi terang, satu tadi, tunjukkan kebaikan kita, tunjukkan, tapi dengan motivasi yang benar. Yang kedua, kita ini harus jadi penuntun atau petunjuk. Kita harus memberikan wacana yang baik, positif, yang nalar, yang logis. Karena saya selalu bilang, ikut Yesus itu bukan bicara perasaan saja, tetapi bicara tentang logika juga. Ya, kalau Anda cuma bicara perasaan itu judi namanya. Ya, harus dengan logika. Bicara tentang jadi penuntun atau penunjuk, dikatakan bahwa terang itu membuat orang tidak kesandung. Jadi kita harus jadi terang, jadi penunjuk, jadi penuntun. Sudahkah jadi penuntun dan penunjuk di dalam keluarga? Sebelum kita bicara bangsa Indonesia, sudah belum? Nah, kadang-kadang kita maaf ya, itu tadi seperti yang pertama tadi ya. Kadang-kadang kita menghakimi orang terlalu cepat. Ketika kita melihat keluarga, maaf ya, anak-anaknya ya, kemudian ada yang meninggalkan Tuhan, anak-anaknya ada yang hidupnya nggak benar, anak-anaknya ada yang waduh, kemudian kita orang tuanya ini mesti tidak jadi terang, mesti bapaknya ini tidak kasih contoh yang baik, mesti ibunya ini nggak pernah ngajarin toto kromo. Kita ini jadi penuntun atau penunjuk. Terang itu hanya menerangi. Biar dalannya ini lurus, tapi kita tidak bisa memaksa orang untuk hidup benar. Betul nggak? Siapa Anda kok bisa memaksa? Kita tunjukin yang benar ini loh. Masalah dia mau ikuti atau tidak, itu urusan dia. Ada satu cerita,
Saya punya teman hamba Tuhan, dan teman hamba Tuhan itu dia punya anak. Nah, anaknya ini di depan teman-temannya papahnya. Jadi papahnya terus teman-teman hamba Tuhan lagi ngumpul gitu ya. Si anak ini bisa bentak-bentak ayahnya di depan teman-teman. Dan bentak-bentaknya itu amat sangat tidak sopan. Serius. Kami yang dengar itu sampai merinding. Ya, dalam hati saya ngobrol sama teman saya juga. Ini kalau saya itu mungkin sudah ditempelin dari sini sampai depan pintu. Ya, sama bapak saya itu mesti sudah ditempelin gitu, karena kurang ajar gitu ya. Tapi ini cuman ya enggak apa-apa. Loh, sayang sama anak boleh enggak? Boleh, tapi jangan lupa didik dia untuk mengerti kebenaran. Jangan terus slogannya yang dibawa zaman sekarang. Pokoknya anak dilus-lus, ya toh, anaknya salah tetap dibelok, ya toh. Anak dijewer sama gurunya dituntut gitu ya. Ini ada nggak yang jemaat GRT gitu? Nggak ada ya? Ya ada lah, ya toh. Nah, ada, ya toh. Tanya dulu anaknya, ini kamu kenapa kok dijewer? Nggak kerjakan PR pak, tempeling sisan ya toh. Loh, harusnya begitu. Kenapa? Kita mau didik anak-anak kita, gitu loh. Dan kalau dia sudah besar terus ternyata jadinya nggak bener, itu pilihan, nanti ya. Tapi kita sudah lakukan apa yang jadi tugas kita. Tapi kalau nggak pernah ada didik tentang sopan santun, nggak pernah ada didik tentang kebenaran, maaf, kesalahan ada pada Anda. Tapi kalau Anda sudah lakukan, Anda sudah sesuai apa yang firman Tuhan minta, dan ternyata pasanganmu, ternyata anakmu, ternyata teman dekatmu tidak mau menuruti apa yang jadi petunjuk, ya itu bukan salahmu. Benar kan? Iya. Kalau Anda baca ada satu kisah, ya jadi kalau ingat-ingat ini mungkin di 1 Samuel, saya lupa. Tapi di 1 Samuel yang jelas, yaitu anaknya Nabi Eli. Ya. Samuel ini kan dititipin sama Nabi Eli. Ya. Dan ketika di Imam Eli itu punya 2 anak, dan anaknya nuwakal, nggak cuma nakal, ya toh? Nggak cuma nakal, ya. Nanti dibaca sendiri, nggak cuma nakal, nuwakal. Dan Tuhan hukum Imam Eli. Karena apa? Karena dia tidak tegas kepada anak. Artinya apa? Kalau Imam Eli tegas, masalah anaknya nurut atau enggak ya urusannya dia. Tapi kita sudah membimbingnya, kita sudah mendidiknya, kita sudah menjadi terang buat dia, kasih tunjuk yang bener piye. Jadi jangan terus ono jemaat ora tobat-tobat itu disalahkan loh pendetone gitu. Ya pendetanya itu loh gitu. Oh, salah berbuat dosa terus pendetanya salah loh. Pendetanya sudah beri kebenaran belum? Kalau sudah, ya selanjutnya terserah Anda mau masuk lagi di dalam dosa yang sama, monggo. Siapa saya bisa melarang Anda? Silakan. Pak Pendeta, saya mau konsultasi. Yo, Gini loh Pak Pendeta, saya itu dekat sama perempuan, tapi dia bukan anak Tuhan. Terus gimana ya? Saya kira ngomong gimana? Wong wedok ora mung siji tok ya. Loh, yang lain saja. Betul ya? Padu gue mantap ya. Loh, yang lain kan ada, sudahlah cari yang lain ya toh. Ya, kenalan, ikut ke gereja sehingga kenal sama orang-orang Kristen. Lu bener gak?
Ya kan? Ya kalau kok kumpulnya di luar sana ya memang susah cari orang Kristen. Ya udah di gereja. Ya semuanya orang Kristen, betul ya? Ya kan? Ya udah cari di gereja, ya toh? Lah kalau setelah saya kasih tahu begitu, besoknya Pak Pendeta, maaf saya pamit. Loh kenapa? Ini saya mau ijab kabul besok. Oh iya, saya bilang gimana? Selamat guys. Ya lebih ya. Lu benar ya? Saya sudah menyampaikan apa yang betul. Saya sudah menyampaikan resikonya seperti apa. Anda mau lanjut? Loh, siapa saya? Ya? Anak-anak remaja selalu tak bilang, kalian itu, waduh ya, kalau pacaran jangan pikirnya, kan ini masih pacaran Pak Pendeta, enggak apa-apa. Ya, namanya juga cinta monyet. Jangan salah. Kita semua bisa sampai menikah itu awalnya cinta monyet, kan? Lama-lama jadi cinta kingkong, ya kan? Artinya apa loh? Jangan anggap remeh. Ini kan baru pacaran, belum tentu nikah. Ini jebakan Batman ini. Ya kan? Kenapa loh? Yang namanya tresno jalanan soko mergo ra liyane. Ya, tresno jalanan ora liyane katanya ya. Tresno di jalanan soko kulino. Ya. Kalau sudah pacaran sebulan, 2 bulan, kira-kira tambah jengkel apa tambah dekat? Gimana, Mas Andu ya, ahli dalam berpacaran? ya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, aduh semakin susah bisa. Nanti tiba-tiba sudah pacaran 4 tahun, terus ngomong sama bapak ibu, Bu, Pak, aku merapi, tapi orang gereja, dan orang pengen ya wis piye, aku orang DDM, aku gelem nikah wis. Kalau bukan dia, lebih baik aku sendiri. Kenapa? Karena sudah pacaran 4 tahun. Betul ya? Kalau dari awal kenalan, siapa namanya? Muhammad Ali, petinju ya. Terima kasih, selesai. Gak akan berlanjut. Betul ya? Gak akan berlanjut. Nah kalau pura-pura, ya cuma pacaran, namanya juga mengenal, biar semangat sekolahnya, alah keren, ya kan? Hati-hati. Cuman orang tua, saya sebagai gembala, cuma bisa apa? Jadi terang. Iki loh, sing bener ini. Yang bener itu pacaran nggak boleh keluar jam 12 malam. Pacaran jam 12 malam keluar ngapain? Ayo coba-coba ini yang pernah pacaran jam 12 malam, angkat tangan. Ngapain? Fotokopi pahala ya tuh. Alasanmu ya tuh. Kita ini sudah besar Bapak Ibu, kita tahu lah mana yang baik dan mana yang tidak baik. Sampaikan itu pada anak. Tugas kita. Masalah mereka mau dengarkan atau tidak, ya kita doakan mereka kepada Tuhan. Ya. Tapi jangan pernah kita hobinya menghakimi. Tahu nggak si A itu karena ibunya, karena bapaknya, karena gembalanya. Ya. Kalau kita sudah lakukan tugas kita, ya sudah. Ya. Kita ini terang, bukan tali yang mengikat mereka dan menyeret mereka, bukan. Kita terang, kita tunjukkan yang ini. Kalau sudah ya sudah. Urusan selanjutnya terserah Anda. Yang ketiga, yang terakhir, 1 Yohanes 2 ayat 8. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-8. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam dia dan di dalam kamu, sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya.
Jadi yang namanya terang itu tidak akan kalah. Sekali lagi ya, saya bilang ya. Terang tidak akan kalah sama yang namanya gelap. Amin. Anda punya gelap yang segelap apapun, dan Anda cuma punya satu lilin kecil. Lilin ini kalah enggak? Oh, itu dasarnya terang. Mungkin dia kurang terang ya, tetapi dia tidak akan mati. Jadi bicara tentang terang itu memberi pengaruh dan tidak akan pernah dipengaruhi. Terang bicara jadi pengaruh. Mau sekecil apapun di tengah kegelapan yang luar biasa, tapi tetap dia bercahaya. Tetap. Oh, gelapnya malam seperti apa, tapi di ujung sana ada rumah dengan lampu. Pelan, ya kelihatan sudah. Ya. Ya memang yang lainnya tetap gelap, tapi terang itu tidak akan bisa disembunyikan. Terang itu terang. Bicara tentang mempengaruhi, berbicara tentang berdampak. Gimana caranya jadi dampak? Ya tadi yang awal. Tunjukkan perbuatan baik. Tunjukkan bahwa kamu adalah anak-anak terang. Nah, bicara tentang pengaruh mempengaruhi, ini semua tergantung backup-nya. Ya, kalau backup-anmu mau nyalon pilkada itu backup-nya Koalisi Indonesia Maju, itu mantap ya. ya kalau mau masuk ke pilkada tapi backup itu ya Kim+ gitu ya, lagi rame-rame ya. Ya, Koalisi Indonesia Maju plus, ada plus beberapa partai lain. Kalau backup-nya kuat, mempengaruhinya lebih kuat. Amin. Oh iya, itu berlaku untuk semuanya. Ya, coba kalau Pandu datang ke satu cabang PLN gitu, habis datang terus dari mana Pak? Oh, saya diutus dari PLN pusat untuk inspeksi. Semua langsung siap. Ya, Pak Chandra itu kan inspektorat. Ya, waduh, kalau lagi datang lagi inspeksi, ya dari mana? Dari Pemprov mau inspeksi. Siap. Langsung ya. Bukannya anak Pak Chandra hebat, karena apa? Backup-nya itu loh. Ya, backup-nya itu yang luar biasa. Ya, jangan main-main ya. Nanti kok laporannya, waduh, bisa jungkir balik gitu ya. Artinya apa? Yang hebat bukan kita, backup kita. Kalau bicara engkau jadi terang dan tidak akan pernah terpengaruh, syaratnya satu, backupmu harus kuat. Backupmu nggak kuat, ngimpi. Kalau backupmu nggak kuat, boro-boro mempengaruhi. Bertahan saja sulit. Ujung-ujungnya terbawa arus. Gimana backupnya kuat? Ya gandul Gusti. Karena tadi awal bilang apa? Terang yang sesungguhnya itu Yesus. Kalau kau tidak pernah punya koneksi sama terang yang sesungguhnya, bagaimana kamu bisa jadi terang? Bagaimana kamu bisa mempengaruhi? Itu saya pernah cerita tuh, ada satu orang mantap sekali. Saya mau pelayanan di tempat prostitusi. Lanang ya, umur selawe ya kan. Saya mau pelayanan, saya mau membuat bertobat ya orang-orang yang ada di tempat pelacuran. Semangatnya boleh, tapi pertanyaannya koneksimu kuat nggak? Loh bener. Dulu saya nggak mengatakan umur 25 laki-laki masuk ke sarang prostitusi terus dia akan dipengaruhi. Enggak. Saya percaya sekali kalau dia punya koneksi yang kuat, backup yang kuat, nah ini beda cerita. Ya. Tapi kalau ada doa nggak pernah ke gereja sebulan sekali pas perjamuan kudus, ya kan? Yang penting perjamuan kudus, apalagi sekarang itu perjamuan kudusnya ada
ayatnya. Yang penting foto cepret, posting, ya kan? Jangan kamu khawatir burung di udara dia pelihara, ya kan? Wahyu 17 ngawur, ya kan? Ya. Yang penting cepret posting. Kayaknya sudah jadi orang Kristen yang paling jos. Siap melayani Tuhan. Setan. Kalau kamu nggak punya hubungan dengan backupmu tadi, dengan cahaya, dengan terang yang sesungguhnya, maaf, bukan saya doain, tetapi sudah terlalu banyak, bukannya mempengaruhi, tetapi dipengaruhi. Ya. Artinya ya, ayo kita punya koneksi sama Gusti Yesus gitu. Kalau kita punya koneksi sama Gusti Yesus, kita punya kedekatan pribadi dengan Gusti Yesus. Percaya saya, segelap apapun kantormu, kalau engkau anak Tuhan, cahayamu tetap dilihat. Segelap apa kampungmu, aduh Pak Pendeta, satu kelurahan saya terus Kristen. Ya apa? Yang penting backupmu kuat. Oh, backupmu kuat jangan pernah ragu. Ya, mungkin kau belum bisa menyinari seluruh kampung, tetapi cahayamu tidak akan pernah redup. Semua orang akan tahu itu ada cahaya. Ayo kita dekat dengan Tuhan, berdoa, baca firman, supaya kita bisa jadi terang. Kalau kita bisa jadi terang, coba bayangin, menurut data kurang lebih ada 11% penduduk Indonesia itu yang beragama Kristen Katolik. 11% itu banyak, ya. Itu berarti kalau sekarang 300 juta itu 33 juta orang. Bayangkan, 33 juta lilin dinyalakan untuk terang bagi Indonesia. Saya yakin dan percaya Indonesia akan mengerti mana yang benar, mana yang pantas dilakukan, mana yang tidak. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.